Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Muhammad Alif Syahid Saputra. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran tentang implementasi daripada teknik yang ada dalam materi seni teater modern untuk kelas 11. Yang pertama, kita akan implementasikan atau peragakan tentang teknik olah tubuh. Konseptual daripada teknik olah tubuh di sini yaitu untuk membuat atau menumbuhkan stamina bagi para aktor ataupun artis, atau biasanya disebut juga dengan pelaku peran, ya, seperti itu. Mari kita langsung saja ke teknik olah tubuh. Untuk teknik olah tubuh di sini terbagi menjadi 4 bagian, yang dimana ada bagian kepala, kemudian bagian lengan, bagian badan, dan bagian kaki tentunya. Kita langsung kombinasikan antara kepala, tangan, badan, dan kaki. Jadi menjadi satu kesatuan. Pertama-tama, putar kepala ke arah kanan. Kemudian angkat ke atas. Taruh ke bawah. Digabungkan dengan lengan. Balik arah. Angkat atas, taruh bawah. Sekarang dengan badan. Sama, kita melakukan teknik dasar saja. Yang penting kita memahami tentang implementasi daripada teknik olah tubuh itu sendiri. Kepala, lengan, dan badan. Putar bersama lengan, badan ikut. Sekarang kita gabung dengan kaki. Seperti itu. Itu dia salah satu dari banyaknya contoh-contoh peragaan olah tubuh pada teknik olah tubuh untuk seni teater modern. Berlanjut yang ke teknik yang kedua, yaitu ada teknik olah suara. Seperti yang kita ketahui, teknik olah suara itu sendiri terbagi menjadi 4. Ada artikulasi, ada intonasi, ada dinamika, dan ada kekuatan. Nah, sebelum kita belajar keempat-empatnya atau mengimplementasikan penerapan daripada 4 materi yang ada, terlebih dahulu kita harus memahami kegunaan daripada teknik olah suara itu sendiri. Nah, fungsi daripada teknik olah suara itu untuk apa sih? Untuk menghidupkan suasana. Kemudian untuk ketika kita berdialog itu terdengar sangat jelas, lantang seperti apa, artikulasi atau pembacaan penjeda kalimat itu seperti apa, kemudian kekuatan ketika membacakan kalimat itu seperti apa, penegasan pembacaan kalimat itu seperti apa. Nah, itu dilakukan pada teknik olah suara itu sendiri. Mari kita mulai yang pertama, yaitu tentang artikulasi atau kejelasan saat berbicara dalam dialog. Yang pertama, teknik berlatih di sini ada teknik berlatih huruf-huruf vokal seperti A, I, U, E, O. Berlatihnya tidak membacakan secara biasa kayak gitu. Jadi jangan baca kayak gini, A, I, U, E, O. Tidak, tapi harus ada penegasan agar huruf-huruf vokal yang keluar itu terdengar dengan jelas. Jadinya seperti ini. A, I, U, E, O. Kemudian ada konsonannya. Nah, untuk yang konsonan itu A, I, A, U, A, E, AO. Penggunaan kata konsonan di sini itu harus jelas juga sama. Pembacaannya juga harus jelas. Jadinya AI atau AE, AU, AU, AE, AE, AO, AO. Seperti itu.
Itu untuk artikulasi. Masih banyak contoh-contohnya di bagian artikulasi yang lain. Kita masuk ke yang dua. Nah, setelah artikulasi ada intonasi. Intonasi di sini adalah ragam nada ketika kita membicarakan atau membacakan atau berdialog dengan lawan main kita. Jadi sehingga ketika kita membicarakan suatu naskah menjadi dialog dengan lawan pemain kita, tidak monoton pembacaannya. Intonasinya itu seperti itu. Contohnya seperti ini. Ada kalimat, aku mencintaimu tapi kamu tidak mencintaiku. Nah, itu tuh tidak boleh membacakan biasa saja. Jadi seperti ini. Aku mencintaimu tapi kamu tidak mencintaiku. Itu tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena intonasinya tidak akan terdengar dengan jelas. Jadi pembacaan seperti apa yang bagus? Seperti ini. Aku mencintaimu tapi kamu tidak mencintaiku. Itu dia contoh daripada intonasi. Masuk ke bagian ketiga dalam olah suara, yaitu ada dinamika. Nah, dinamika di sini merupakan tempo pengucapan saat dilakukan pada kegiatan berdialog satu dengan yang lainnya, yaitu ada tempo sedang, pelan, cepat. Mengapa demikian? Karena dalam pembacaan sebuah naskah ketika kita berdialog itu harus ada penekanan-penekanan tersendiri, penggunaan tempo yang tepat. Ya, contohnya seperti ini. Misalnya ada kalimat, mengapa kamu membenci dirimu padahal kita semua sama? Nah, kata mengapa kamu membenci dirimu sendiri padahal kita sama itu, kita tidak tahu penekanannya itu jatuh di mana, tempo pelannya seperti apa, tempo sedangnya seperti apa, tempo cepatnya seperti apa. Ya, kita menggunakan tempo pelan terlebih dahulu. Penggunaan tempo pelan dalam dinamika pembacaan naskah tersebut atau dialog tersebut seperti ini. Mengapa kamu tidak mencintai dirimu padahal kita semua sama? Itu pembacaan dinamika yang pelan. Kita masuk ke dinamika yang sedang. Mengapa kamu tidak mencintai dirimu padahal kita sama? Atau mengapa kamu membenci dirimu padahal kita semua sama? Itu yang sedang. Bagaimana dengan yang cepat seperti ini? Mengapa kamu tidak mencintai dirimu padahal kita ini sama? Atau mengapa kamu membenci dirimu padahal kita ini sama? Itu dia dinamika. Ya, kita berlanjut yang poin 4 dalam olah suara. Yaitu tentang apa sih? Tentang kekuatan atau power. Nah, penggunaan kekuatan atau power di sini digunakan untuk apa sih? Untuk penekanan, untuk menghidupkan lagi kata-kata. Dan terkadang ketika kita tidak melakukan teater ya dalam kehidupan sehari-hari, kekuatan ini sering banget dilakuin oleh orang-orang tanpa sadar. Contohnya apa? Memanggil nama. Misalnya seperti ini. Ada yang memanggil nama Udin. Nah, itu kekuatannya biasa aja. Ada yang kalau dengan nafsu, Udin! Kayak gitu. Kita juga nggak tahu ya. Nah, penggunaan kekuatan pada olah suara di sini itu harus tepat dan sesuai. Itu 4 contoh daripada implementasi teknik olah suara. Berikutnya masuk ke teknik olah rasa. Ini yang biasanya cukup sulit dilakukan. Karena kepekaan emosional kitanya itu diuji dan harus diolah menjadi lebih baik lagi. Sebelum kita masuk ke teknik olah rasa, nah di teknik olah rasa itu sendiri terbagi menjadi 4. Di antaranya ada kepekaan rasa, imajinasi, kemudian penginderaan, dan konsentrasi. Mari kita mulai ke teknik yang pertama, yaitu teknik konsentrasi. Contohnya seperti ini. Dalam melakukan teknik olah rasa, pada ranah konsentrasi, dibutuhkan kefokusan tersendiri. Jadi, merelakan diri sendiri menerima apa yang akan kita lakukan. Seperti itu. Atau kita akan memerankan hal apa, kita terima, dan kita rasakan, tetapi konsentrasi terlebih dahulu. Contohnya, di sini saya akan memberi asumsi kepada diri saya bahwa saya seorang penari. Dan saya harus konsentrasi membayangkan bahwa diri saya itu memang benar seorang penari. Seperti itu. Mari kita mulai. Stop. Nah, konsentrasi yang ada itu sebenarnya tidak terasa, ya. Tapi ketika kita melakukan konsentrasi, yang ada dalam benak pelakunya itu banyak hal.
Ya, kita tidak bisa merasakan karena yang merasakan tentunya sang pelaku. Begitu juga dengan contoh yang dilakukan. Yang saya lakukan ketika konsentrasi itu membayangkan bahwa diri saya benar-benar seorang penari. Sehingga nafas yang saya ambil, rasa yang saya rasakan, raga yang saya dapatkan ini adalah benar-benar seorang penari. Itu untuk konsentrasi. Yang kedua, masuk ke penginderaan. Penggunaan alat-alat indera pada kepekaan teknik olah rasa dalam melakukan sebuah pemeranan. Contohnya seperti ini. Misalnya ada bau dan kita menggunakan penginderaan hidung. Nah, dibantu seperti itu ya. Itu untuk hidung. Bagaimana dengan mata dan yang lainnya? Untuk penginderaan itu sendiri refleks semuanya ya, alat peraba, kemudian penglihatan, pendengaran semuanya. Ketiga adalah kepekaan rasa. Kepekaan rasa di sini emosional kitanya diuji, harus ditingkatkan lagi. Biasanya kepekaan rasa berkaitan dengan senang, sedih, suka, duka, dan perasaan-perasaan yang lainnya. Kita ambil senang ya. Contoh berlatih kepekaan rasa senang. Seperti itu ya. Nah, ini dia teknik yang terakhir pada pelatihan pemeranan teater modern, yaitu tentang ruang. Ruang di sini adalah penggunaan alat-alat atau strukturalisasi perlengkapan yang mendukung sebuah pertunjukan, di mana dalam ruang itu sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada 4. Pertama ada blocking, ada leveling, ada basement, yang terakhir itu ada movement. Mari kita bahas satu-satu dengan peragaannya atau implementasinya. Yang pertama kita ke blocking. Nah, blocking di sini adalah penempatan para pemain pada saat melakukan dialog atau teater. Jadi, kegunaan blocking di sini untuk mengetahui siapa yang sedang berdialog, siapa yang menjadi peran pembantu pendukung suasana saat ada orang yang melakukan dialog. Contohnya seperti ini. Saya akan berbicara dengan lawan saya yang ada di sebelah kiri saya. Tidak mungkin blocking saya menghadap ke depan atau ke penonton. Maka etika kita berdialognya itu tidak akan muncul. Sehingga apa yang harus kita lakukan untuk melakukan blocking di sini, yaitu saya membalikkan badan ke arah kiri tentunya, seperti ini. Wah, sudah lama kita tidak bertemu. Bagaimana kabarmu sekarang? Itu dia. Itu blocking berhadapan. Dan kegunaan daripada blocking di sini untuk apa sih? Untuk menghindari kita membelakangi penonton, sehingga gimmick, ekspresi, dan hal-hal yang kita lakukan ini terlihat jelas oleh penonton. Kemudian masuk ke yang kedua, ada leveling. Nah, leveling di sini itu adalah pengaturan tinggi rendahnya para pemain saat melakukan pementasan. Misalnya, di sini saya akan membela kekasih saya nih, sedangkan kekasih saya tuh lebih tinggi daripada saya. Penempatannya kan otomatis saya harus melindungi kekasih saya yang ada di belakang. Leveling ini tuh sebenarnya dirasa salah kalau kekasih saya itu benar-benar diri tegap. Mengapa demikian? Karena saya tidak menyembunyikan dia atau melindungi dia, tapi saya menghalangi wajah dia. Kalau misalnya tinggi saya segini, tinggi kekasih saya segini, ya di belakang saya jadi kelihatan wajahnya, itu nggak boleh. Jadi leveling yang harus dilakukan kekasih saya itu adalah merendahkan badannya biar setara dengan saya ataupun lebih rendah daripada saya. Seperti itu. Maju ke yang ketiga, yaitu tentang movement. Nah, untuk movement itu sendiri, movement merupakan perpindahan pemain. Penggunaan movement di sini latihannya itu kita benar-benar harus refleks banget nih, harus peka banget nih. Refleksnya, movementnya itu perpindahan ketika ada orang yang mau hajar ke kanan, berarti kita refleksnya ke kiri. Tapi saat kita mau melakukan proses penghajaran atau acting sedang berkelahi, kita juga tidak boleh memblockingi atau membelakangi penonton yang ada, sehingga berkelahinya sebelah sini. Saya hajar kanan, pasangan saya ke sebelah kiri. Begitupun saya hajar kiri, pasangan saya ke sebelah kanan. Itu movement yang dilakukan. Yang terakhir itu ada businessman. Nah, atau business. Business di sini adalah rasa membunuh diri akan kehampaan diri. Kehampaan diri sini adalah grogi, lupa ingin acting apa. Jatuhnya sih bukan ke businessman ya atau business, tapi ke improvisasi.
Jadi ketika kita lupa, forget, atau apapun itu, maka improvisasi yang kita lakukan adalah apa? Kita boleh mengganti kalimat kalau kita lupa kalimat, yang penting isinya itu sama. Misalnya kayak gini, kata-kata saya adalah, saya harus ke pasar membeli ini. Sedangkan saya bingung, tempat yang harus saya tuju itu apa? Pasar, mall, atau apa? Kayak gitu. Improvisasi lah, businessman lah, atau bisnis lah. Jadi, oh iya, saya harus beli barang ini, tapi kemana ya? Ya sudahlah, saya cari di mall saja, barangkali ada. Nah, seperti itu. Nanti ketika di mall tidak ada, kemudian di sana berimajinasi dan improvisasi lagi. Mencari kalimat-kalimat yang seharusnya diucapkan. Segitu saja dari saya mengenai implementasi daripada teknik-teknik yang ada pada teater modern. Semoga terhibur, semoga dapat menginspirasi, dan semoga dapat kalian pahami, implementasikan, dan terapkan di lingkungan sekitar, di rumah kalian tempat tinggal, dan di sekolah tentunya. Saya akhiri, sekian.